Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Nugraha Channel. Teman-teman, saya ingin sedikit sharing hari ini bagaimana perjalanan saya selama nge-YouTube. Sudah hampir mau menginjak di bulan kedua. Jadi pertama kali saya belajar nge-YouTube dan aktif upload video itu di tanggal 13 Juni 2021 sampai sekarang tanggal 11 Agustus ya 2021. Jadi hampir mendekati 2 bulan ya, 2 hari lagi 2 bulan. Nah, bagaimana perjalanannya? Pada awalnya saya sudah punya akun YouTube itu di tanggal 13 Oktober 2017. Nah, di tahun 2017 itu saya nggak upload video, cuma 3 video saja teman-teman ya. Jadi 3 video itu pun yang nonton hanya teman saya, teman kantor, dan kebetulan ada orang yang ngajarin saya waktu itu. Dan ayo Pak bikin YouTube katanya gitu kan. Dan akhirnya ya udah bikin aja gitu kan, tanpa memikirkan harus punya subscriber, harus banyak subscriber gitu. Saya nggak mikir ke sana karena awalnya ya udah sekedar punya akun YouTube saja. Nah, tetapi di 2021, tepatnya di tanggal 13 Juni 2021, saya eh, disemangatin lagi, Pak ayo bikin upload video lagi, Bapak kan bisa masak, kemudian bisa bahasa Jepang, bisa bla 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 gitu ya, biar ilmunya nanti bisa dipelajari sama orang lain. Nah, di situ baru terpikir teman-teman, apa ya yang ingin saya tonjolkan di YouTube channel saya. Dan akhirnya di YouTube channel saya itu dengan nama Nugraha Channel. Awalnya bukan Nugraha Channel teman-teman ya. Jadi saya rubah di tanggal 13 Juni 2021 itu namanya jadi Nugraha Channel karena saya ngambil dari nama saya dan berpikir ya udah pakai Nugraha Channel aja supaya menjadi anugerah gitu kan, karena Nugraha artinya anugerah ya. Nah, seiring berjalannya waktu saya belajar nge-YouTube, belajar ngedit itu, sehari ngedit itu teman-teman rasanya pusing gitu ya. Karena nggak ada basic gitu kan. Itu pusing bagaimana caranya, seperti apa. Dan akhirnya satu video bisa terupload 2 video, 3 video. Nah, lama-lama ternyata semakin terbiasa sambil melihat YouTube juga gitu kan, tutorial untuk editing seperti apa, bikin thumbnail seperti apa. Nah, itu saya jalani teman-teman ya, sambil cari subscriber. Nah, saya kan kerja itu di office, tapi kadang-kadang suka ke lapangan itu kalau misalkan keliling pabrik. Itu saya selalu teman-teman ngasih tahu ke teman-teman yang lain, kalau saya punya YouTube channel yo, tolong di subscribe ya, nama channelnya Nugraha Channel. Nah, itu selalu saya setiap ketemu orang, setiap saudara udah pasti ya, saya suruh subscribe, maupun yang dekat maupun yang jauh gitu kan. Nah, terus berlanjut ternyata lama kelamaan semakin asik. Nah, saya semakin asik, kemudian rajin upload. Kadang-kadang saya nggak mikirin ya waktu terbaik upload itu kapan, jam berapa, yang penting saya upload dulu gitu kan. Nah, mungkin teman-teman bisa kasih masukan untuk perkembangan YouTube channel saya. Sebaiknya untuk waktu yang tepat untuk upload video itu di jam berapa. Nanti tolong di komen ya teman-teman ya, supaya kita sama-sama belajar. Nah, di menginjak 1 bulan itu saya sudah capai di angka hampir 600 kalau nggak salah ya, hampir 600 subscriber. Dan itu pun saya dapatkan ya rajin ikut komunitas teman-teman. Jadi saya terima kasih pada youtuber-youtuber yang sudah lama berkecimpung sebagai youtuber senior, telah membuka kesempatan untuk saya dipromosikan di komunitasnya. Dan saya juga aktif komen. Kemudian saya selama 1 bulan penuh itu full time teman-teman ya, subscribe YouTube channel orang lain itu bisa sehari bisa 20 sampai 50 subscriber. Walaupun ya dari 20 atau 50 channel yang saya subscribe itu nggak balik semua gitu kan, ya minimal separohnya itu saya nggak apa-apa gitu kan. Nah, itu salah satu pengalaman saya. Jadi kita memberi duluan ya nggak masalah gitu kan, mau baliknya nanti semuanya atau hanya separuhnya yang balik, ya itu udah rezeki saya.
Nah terus saya lanjutkan sampai pulang kerja itu, dari jam 5 sampai jam 10 sampai jam 11 malam itu saya masih edit video teman-teman ya. Bagaimana caranya nih hari ini saya harus punya video yang saya upload. Jadi pulang kerja itu kita mau bikin masakan apa, kita mau bikin konten apa, itu selalu dikerjakan di setiap pulang kerja ya, di setiap malam gitu kan. Kecuali kalau hari libur saya kerjakan di pagi gitu. Nah itu yang pertama tipsnya ya, saya rajin-rajin untuk melihat dan berkunjung ke channel orang lain. Kalau bisa ya udah subscribe duluan gitu kan, supaya kita juga meninggalkan jejak. Mau di subscribe baliknya kapan itu ya saya nggak terlalu dipikirkan gitu. Yang penting saya sudah dukung dulu channel orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata semakin sering kita upload video itu semakin kecenderungan untuk menambah subscriber itu semakin bagus teman-teman ya. Jadi dari sebulan itu saya hampir mendekati 100 video ya. Dan sekarang saya hitung dari pertama kali YouTube, aktif-aktifnya nge-YouTube itu sudah 116 video. Ya walaupun hanya 1-2 yang view-nya banyak, tapi ya nggak apa-apa gitu kan, itu untuk aset saya saja gitu. Nah dari 116 video itu saya punya rasa apa ya bangga aja gitu kan. Oh ternyata saya bisa juga ya sampai 100 video lebih gitu kan dalam waktu 1 bulan. Nah mudah-mudahan kedepannya bisa membuat video yang lebih lebih berkualitas lagi. Nah itu yang kedua. Terus tips yang ketiganya, ketika kita berpikir ingin mencapai 1000 subscriber dan menggapai 4000 jam tayang, sebenarnya saya sendiri juga masih menggali ya keefektifannya untuk mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu yang cepat itu seperti apa. Saya juga ngalir saja. Dan untuk mencapai 4000 jam tayang juga saya masih menunggu teman-teman ya, karena di 2 bulan terakhir ini ternyata di jam tonton publik saya itu masih di angka 600 jam. Jadi masih banyak ya, kurangnya masih 3400 jam lagi. Dan saya berpikir ya udah ngalir aja sambil ngasah kemampuan editing, kemampuan bagaimana cara membuat video yang baik, yang benar, sambil mengumpulkan 4000 jam tayang. Dan sebaiknya sih bagi youtuber-youtuber pemula, termasuk saya sendiri, memang banyak yang menawarkan cara-cara instan untuk mendapatkan 4000 jam tayang. Nah itu sebenarnya bisa saja, tetapi bagi saya itu hal yang hal yang instan itu tidak akan bertahan lama gitu kan. Percuma kalau nanti misalkan sudah tercapai 4000 jam tayang dalam waktu instan dengan beli jam tayang dan lain sebagainya, itu tidak disarankan, karena nanti tidak akan mengasah kemampuan kita ya, tidak akan mengasah skill kita dalam editing video, skill kita dalam membuat video yang baik dan benar. Dan itu pun saya tekadkan untuk mengumpulkan 4000 jam tayang ini sambil saya ngasah kemampuan saya. Kemudian untuk YouTube channel saya ini saya kasih brandingnya yaitu aneka ragam informasi teman-teman ya. Aneka ragam informasi, saya biasa menampilkan masakan, kemudian ada edukasi bahasa Jepang, ada motivasi spiritual, dan biasanya vlog ya. Nah untuk vlog mungkin agak terbatas karena dengan masa pandemi ini sebenarnya saya udah gatel teman-teman ya, udah pengen explore gitu, jalan kemana. Nah itu sedikit saya tahan dulu. Sementara yang saya bisa lakukan saat ini ya saya lakukan di rumah gitu kan, kebanyakan di rumah. Nah itu teman-teman sedikit pengalaman saya nge-YouTube selama 1,5 bulan ini capai 1000 subscriber lebih. Dan tentunya ini baru awal perjalanan. Pintu gerbang pertama sudah terlewati, masih ada pintu gerbang yang kedua yaitu mencapai 4000 jam tayang.
Dan yang paling penting sebenarnya saya juga diajarkan dari beberapa YouTuber senior bahwa kita dalam YouTube itu, dalam menekuni dunia YouTube ini, jangan berpikir tentang uang, jangan berpikir tentang tujuan saya adalah untuk monetisasi. Sebenarnya tujuan yang paling penting itu adalah untuk berbagi ya, untuk bagaimana channel kita itu bisa bermanfaat dan bagaimana penonton itu mau menonton video-video kita. Jadi yang paling penting itu sebenarnya bukan tujuan akhir mendapatkan syarat monetisasi saja, tetapi bagaimana kita bisa memahami keinginan penonton atau keinginan audien kita. Nah, itu saya juga dengarkan ya di tutorialnya YouTuber yang sudah senior, yang subscribernya udah ratusan ribu ya. Dan saya berpikir, oh iya, ternyata saya juga sempat berpikir sebagai YouTuber pemula yang dicari itu monetisasi ya, pengen cepet-cepet lulus monetisasi, pengen cepet-cepet menghasilkan uang dan sebagainya. Ternyata itu salah, teman-teman. Jadi saya rubah lagi, kemudian pola pikirnya yaudah ngalir dulu, jalan aja sambil evaluasi dan sambil mengasah kemampuan kita. Nah itu teman-teman ya, semoga sesama teman YouTuber pemula seperti saya bisa sama-sama semangat, kemudian terus berjuang, jangan pernah berputus asa, karena tujuan kita masih panjang, perjalanan kita masih panjang. Mendapatkan apa yang kita inginkan itu memang butuh perjuangan dan perjalanan yang harus kita lalui. Semoga tetap semangat, tetap berjuang, dan tentunya diiringi dengan doa dan ikhtiar kita. Jangan sampai kita merasa terlena, dan ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang kita kerjakan ini semoga mendapatkan ridhonya. Karena yang paling penting adalah apapun perjalanannya, apapun yang akan kita lakukan ke depannya, kalau tidak mendapatkan ridho ya nanti akan tidak ada hasilnya ya. Kalau sudah ada ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu apapun pasti akan dimudahkan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan ya, sedikit sharing. Mohon maaf, saya sama-sama belajar dengan teman-teman yang lain, saling mengoreksi, saling berbagi informasi, dan tentunya saling mendukung channel. Jangan lupa untuk tetap selalu dukung channel saya yang sudah bergabung, dan yang belum bergabung silahkan di subscribe ya. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.